そこもう安全区域。Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesarnya ke Ukraina dengan menembakkan 70 rudal dan 611 drone sejak Minggu 14 Juni malam. Serangan tersebut menyasar sejumlah kota termasuk Kiev, Kharkiv, dan Dnipro. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan itu menargetkan pangkalan serta lapangan terbang militer di berbagai wilayah Ukraina. Moskow mengklaim seluruh sasaran berhasil dihantam. Serangan besar-besaran itu menewaskan sedikitnya 4 orang dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Salah satu yang terdampak adalah Kompleks Biara Petrek Lavra di Kiev, situs warisan dunia UNESCO yang didirikan pada 1051 dan menjadi simbol penting spiritual serta budaya Ukraina. Perdana Menteri Ukraina, Yulia Shirdenko, mengecam serangan tersebut. Selain memicu kebakaran di kompleks biara bersejarah itu, serangan Rusia juga menghantam apartemen bertingkat dan merusak jaringan listrik. Ukraina mengklaim berhasil mencegat 50 rudal dan 582 drone Rusia. Di Kharkiv, serangan susulan dilaporkan menewaskan 5 petugas layanan darurat dan melukai 5 lainnya. Tiga warga sipil, termasuk seorang anak, juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dalam beberapa waktu terakhir, Ukraina turut meningkatkan serangan terhadap fasilitas industri dan energi Rusia. Sementara itu, upaya menuju kesepakatan damai masih berjalan lambat meski Presiden Volodymyr Zelensky telah mengusulkan perundingan langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut laporan, perhatian para mediator Amerika Serikat saat ini lebih banyak tertuju pada konflik di Timur Tengah. Look at what we
we've already accomplished here. Assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we can substantially step back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengungkap Iran berpeluang memperoleh dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.312 triliun rupiah setelah tercapainya kesepakatan damai dengan Washington. Namun, dana tersebut hanya bisa diakses jika Teheran memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Dalam wawancara dengan CBS News, Vance menjelaskan dana itu akan berasal dari negara-negara Teluk. Menurutnya, Iran baru dapat memanfaatkan bantuan tersebut apabila mematuhi semua komitmen yang telah disepakati. Meski rincian lengkap kesepakatan belum dipublikasikan, pejabat senior Amerika Serikat mengatakan isi memorandum akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Pemerintahan Presiden Donald Trump juga berencana merilis teks lengkap perjanjian tersebut pada Jumat mendatang. Vance menyebut Iran telah menyetujui sejumlah syarat, termasuk menyerahkan persediaan uranium yang diperkaya, mengizinkan inspeksi rutin fasilitas nuklir, serta berkomitmen tidak mengembangkan maupun memperoleh senjata nuklir. Namun, Trump justru meragukan kabar bahwa Iran akan memperoleh dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam unggahannya di Truth Social, ia menegaskan bahwa poin utama kesepakatan adalah komitmen Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir dan menyebut isu mengenai pembayaran dana tersebut sebagai berita palsu. Sejumlah politik Amerika Serikat juga mempertanyakan isi perjanjian tersebut. Mantan Presiden Barack Obama menilai kesepakatan baru kemungkinan tidak jauh berbeda dengan perjanjian nuklir tahun 2015. Sementara, Senator Lindsey Graham mengkhawatirkan adanya perbedaan penafsiran antara Washington dan Teheran terkait isi kesepakatan. Menurut para pejabat Amerika Serikat, Iran juga setuju membuka kembali Selat Hormuz secara permanen tanpa pungutan. Namun, Teheran menyatakan pengaturan itu hanya akan berlaku selama 60 hari sambil menunggu peraturan perundingan berikutnya yang dipimpin J.D. Vance.
Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meluapkan kemarahannya setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Politikus sayap kanan itu menegaskan Israel tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Dalam pernyataannya di Telegram, Ben-Gvir mengatakan kesepakatan yang dicapai Washington dan Teheran tidak menjamin keamanan Israel. Ia juga menegaskan negaranya tidak boleh menghentikan operasi sebelum Hizbullah dilucuti dan wilayah yang telah dikuasai militer Israel tetap dipertahankan. Pernyataan tersebut menjadi respon pertama dari pejabat Israel sejak muncul kabar mengenai tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa kedua negara sepakat mengakhiri pertempuran secara segera dan permanen di seluruh front, termasuk di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengonfirmasi tercapainya kesepakatan tersebut melalui media sosial Truth Social. Menurut Sharif, penandatanganan resmi perjanjian damai itu dijadwalkan berlangsung di Jenewa, Swiss pada 19 Juni mendatang. תעביר בבקשה את ברכותיי לכל... Gelombang kritik menghantam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati kerangka perdamaian untuk mengakhiri perang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kemarahan publik Israel memuncak karena pemerintah Israel disebut tidak dilibatkan secara penuh dalam proses negosiasi antara Washington dan Teheran. Selama konflik berlangsung, Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa Iran merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Israel. Pemerintah Israel juga mengeklaim operasi militer bersama Amerika Serikat berhasil menghancurkan berbagai fasilitas strategis Iran. Termasuk infrastruktur militer dan fasilitas yang diduga berkaitan dengan program nuklir. Namun setelah konflik mereda, pemerintah Iran tetap bertahan dan masih memegang kendali penuh di Teheran. Kondisi ini memicu kekecewaan besar di Israel karena banyak warga merasa pengorbanan selama perang tidak menghasilkan perubahan nyata. Kritik semakin tajam setelah Netanyahu mengakui Israel belum mengetahui secara rinci isi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan itu memunculkan anggapan bahwa Israel tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses negosiasi yang sangat menentukan masa depan kawasan Timur Tengah. Banyak warga Israel merasa negaranya justru tersisih dalam keputusan penting yang menyangkut ancaman keamanan terhadap mereka sendiri. Kepala Angkatan Udara Jerman, Letnan Jenderal Holger Neumann, melontarkan peringatan keras kepada Rusia. Dia menegaskan Jerman siap bertempur malam ini dan akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO jika Moskow menyerang salah satu anggota aliansi tersebut.
Dalam wawancara dengan The Telegraph, Newman menekankan bahwa tidak ada perbedaan perlindungan di dalam NATO. Menurutnya, serangan terhadap Estonia akan mendapat respon yang sama seperti serangan terhadap London. Dia juga memperingatkan bahwa wilayah strategis Rusia, termasuk Kaliningrad, Semenanjung Kola, dan Laut Hitam, dapat menjadi sasaran serangan NATO apabila itu terpaksa membela diri. Dan Laut Hitam dapat menjadi sasaran serangan NATO apabila aliansi itu terpaksa membela diri. Pernyataan tersebut menjadi salah satu yang paling keras dari pejabat militer Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Berlin sendiri tengah memperkuat kemampuan militernya melalui penambahan sistem pertahanan udara seperti Patriot, Iris-T, dan Arrow 3. Newman menegaskan NATO akan memberikan respon penuh jika Rusia menyerang negara-negara anggota di sayap timur, termasuk Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia. Meski demikian, dia memperingatkan agar kemampuan militer Rusia tidak diremehkan karena Moskow dinilai telah banyak beradaptasi selama perang di Ukraina.